Inter meraih kemenangan ketiga beruntun di pramusim setelah menaklukkan Monza lewat drama adu penalti. Usai laga waktu normal berakhir imbang 2-2. Sempat tertinggal oleh gol Ciuria, Nerazzurri membalikkan keadaan lewat gol bunuh diri Birindelli dan gol indah Bakel dari Pio Esposito. Namun, keunggulan itu sirna setelah Azzi mencetak gol penyeimbang tepat di menit ke-90. Pertandingan pun dilanjutkan ke adu penalti, di mana pasukan Cifu tampil sempurna, 5 penendang sukses menjalankan tugasnya. Sementara kiper Josep Martinez menjadi pahlawan dengan menepis tendangan Sardo. Pelatih Inter, Christian Cifu, memberikan komentarnya kepada Inter TV usai kemenangan lewat adu penalti melawan Monza. Ia menjelaskan bahwa menit bermain dibagi secara seimbang, terutama bagi mereka yang sebelumnya mendapat porsi lebih sedikit di laga melawan Monaco. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir juga menjadi tantangan, namun Cifu menilai para pemain telah berusaha memberikan yang terbaik meski laga berakhir imbang di waktu normal. Baginya, salah satu hal positif dari uji coba ini adalah semangat tim yang tetap ingin meraih hasil maksimal. Cifu menegaskan bahwa dalam pekan-pekan ini ia berusaha menanamkan rasa tanggung jawab dan motivasi tinggi pada seluruh pemain. Liga sebentar lagi dimulai, sehingga Inter harus selalu siap tampil kompetitif seperti sebelumnya. Ia melihat adanya kerja keras, penerapan instruksi, dan motivasi, meski wajar bila setelah 2 minggu latihan kondisi fisik belum berada di puncaknya. Soal memberi menit bermain dan kepercayaan kepada semua pemain, Cifu menyebut hal itu penting untuk membangun kondisi fisik dan kebersamaan tim. Dalam 4 minggu persiapan, mereka hanya memainkan 4 laga uji coba, melawan tim U23, Monaco, Monza, dan terakhir melawan Olympiacos di Bari. Meski situasi ini baru bagi semua pihak, ia optimis dengan manajemen beban latihan dan laga yang ada, Inter akan siap menghadapi pertandingan resmi pertama musim ini. Pencetak gol indah melawan Monza, penyerang muda Inter, Francesco Pio Esposito, berbagi kesan usai kemenangan lewat adu penalti kepada Sport Italia. Ia mengaku sangat gembira bisa mencetak gol dan senang timnya berhasil meraih kemenangan, meski harus melalui babak tos-tosan. Bagi Pio Esposito, momen ini penting untuk membangun mentalitas juara yang ingin mereka kembangkan. Berbicara tentang Christian Cifu, Esposito menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Hubungan mereka disebut istimewa, karena telah terjalin sejak dirinya bermain di tim U14, kemudian di Primavera, hingga kini di tim utama. Ia menyebut kisah ini sebagai perjalanan indah bersama sang pelatih. Tak lupa, Pio Esposito juga mengirimkan doa dan dukungan untuk sang kakak yang akan menjalani musim bersama Cagliari, meski mengaku mereka tetap berkomunikasi setiap hari secara pribadi. Carlos Augusto berbicara kepada Sport Italia usai laga persahabatan Monza kontra Inter. Menurutnya, pertandingan seperti ini sangat penting untuk mempersiapkan diri jelang laga perdana Serie A. Ia menilai tim tampil dengan pendekatan yang tepat, agresif, dan bermain vertikal sesuai instruksi pelatih. Meski kondisi fisik belum sepenuhnya prima, ia yakin Inter akan siap untuk pertandingan resmi pertama. Saat ditanya soal posisi favorit, Carlos Augusto mengaku menyukai kedua peran yang biasa ia jalani di lapangan, dan menganggap fleksibilitas itu sebagai keuntungan. Hal ini sudah ia sampaikan baik kepada Simone Inzaghi maupun Christian Cifu. Berbicara tentang target musim ini, ia menegaskan bahwa sebagai Inter, mereka wajib berjuang di semua kompetisi, apalagi musim lalu berakhir dengan kekecewaan. Mengenai pelatih baru, Christian Cifu, Carlos Augusto menilai sang pelatih muda memiliki pemahaman yang baik terhadap tim dan para pemain, mampu membangun suasana ruang ganti, serta punya kualitas dan kapasitas untuk membawa Inter menjalani musim yang hebat. Atalanta akhirnya menetapkan harga pasti untuk melepas Ademola Lookman, yakni 55 juta euro. Kabar ini diungkap secara eksklusif oleh Sport Italia, bersamaan dengan laporan mengenai kunjungan mendadak Presiden Percasi ke London untuk menuntaskan transfer Rodrigo Muniz. Jika Lookman hengkang, Atalanta akan segera bergerak di bursa transfer untuk mencari penggantinya. Menurut Michele Criscitiello, hingga kini belum ada panggilan dari Inter meski hubungan Lookman dengan klub bergolak. Satu-satunya minat tidak resmi yang muncul datang dari Napoli, sementara Inter belum melakukan langkah nyata. Giovanni Leoni kini menjadi salah satu incaran utama Liverpool. Namun, untuk memboyong bek milik Parma itu,
dibutuhkan dana sebesar 40 juta euro. Menurut laporan Sport Mediaset, The Reds siap mengajukan tawaran senilai 30 juta euro ditambah bonus. Inter juga termasuk klub yang memantau Laoni. Namun sejauh ini dari Italia baru sebatas melakukan penjajakan tanpa ada penawaran konkret dengan nominal mendekati permintaan Parma. Liverpool sendiri sudah melakukan pendekatan sejak awal Juli, bersamaan dengan Tottenham, Milan, dan Inter. Milan sempat kembali menghubungi Parma usai menjual Thiaw, namun mereka tidak berencana memenuhi harga yang diminta. Sementara itu, Liverpool mulai bergerak cepat untuk mencegah klub lain melakukan penawaran yang bisa memicu perang harga. Ada sebuah ide yang disebut romantis oleh La Gazzetta dello Sport, yaitu kembalinya Gianluigi Donnarumma ke Serie A. Namun kenyataannya, klub-klub besar Italia tak memiliki kekuatan finansial untuk mewujudkannya, meski Inter dan Juventus sempat mempertimbangkannya. Kedua tim itu pun sudah memiliki penjaga gawang utama. Pindah ke Premier League tampak lebih masuk akal, tetapi Chelsea dan Manchester United masih bergelut dengan masalah internal, membuat negosiasi dalam waktu hanya 20 hari menjadi sulit. Situasi serupa juga berlaku bagi Real Madrid, apalagi hubungan mereka dengan Paris Saint-Germain tidaklah harmonis. Dengan begitu, kemungkinan Donnarumma bertahan di Paris kian nyata, menerima keputusan Luis Enrique tanpa banyak protes, lalu mungkin berganti klub pada Januari, atau bahkan hengkang secara gratis di akhir musim ini. Kabar terbaru mengonfirmasi minat Liverpool terhadap Giovanni Laoni. Menurut laporan Fabrizio Romano di X, The Reds telah mencapai kesepakatan dengan Marc Guehi, bek lainnya. Namun, Liverpool tidak melihat Guehi dan Laoni sebagai opsi yang saling menggantikan. Artinya, mereka bisa saja mencoba merekrut keduanya sekaligus. Seperti diketahui, Laoni juga menjadi sosok yang sangat diminati oleh Inter. Menurut laporan Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano, kabar terbaru mengenai Davide Fratesi bisa segera muncul. Meski bursa transfer hanya menyisakan beberapa minggu, Premier League tetap menjadi liga dengan klub-klub yang tertarik padanya. Moretto menegaskan, Cifu ingin mempertahankannya dan Inter sedang mengupayakan perpanjangan kontrak. Namun, jika datang tawaran di luar harga pasar, kedua belah pihak siap untuk mempertimbangkannya. Kepindahan Kingsley Coman ke Arab Saudi bisa memengaruhi strategi transfer Inter, yang masih berkutat dengan kasus Ademola Lookman. Bayern Munchen disebut bisa menggantikan Coman dengan kompatriotnya, Christopher Nkunku, yang kini membela Chelsea dan sedang dalam daftar keluar The Blues. Menariknya, Nkunku juga masuk dalam daftar alternatif Inter untuk posisi Lookman. Max Eberl, direktur olahraga Bayern, sebenarnya sudah mencoba merekrut mantan pemain Leipzig itu pada Januari lalu, namun harga 70 juta euro kala itu membuat negosiasi kandas. Kini, menurut L'Equipe, dengan valuasi yang diperkirakan berada di kisaran 40 hingga 50 juta euro, peluang Bayern kembali mengajukan penawaran terbuka lebar. Mantan pemain Inter, Fausto Pizzi, berbicara di TMW Radio mengenai kebutuhan tim Nerazzurri di bursa transfer. Menurutnya, Inter membutuhkan tambahan pemain di lini belakang. Saat ini, tim masih tertinggal dalam kondisi fisik setelah menyelesaikan musim lalu lebih lambat karena Piala Dunia. Para bek memang berpengalaman, namun kurang memiliki kecepatan dan usia mereka juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Jika ingin bermain di setengah lapangan lawan, Inter harus siap mencetak banyak gol, karena risiko kebobolan tetap ada. Meski begitu, kualitas lini depan tidak diragukan lagi. Pizzi juga menyoroti peran besar yang kini diemban Christian Cifu. Ia memuji Cifu yang sukses di Parma dan cerdas memaksimalkan potensi skuad sesuai kebutuhan tim. Dengan pengalaman panjang di Akademi Inter, Cifu diharapkan bisa menerapkan prinsip permainan proaktif. Pizzi menilai, kesabaran dari manajemen akan sangat penting, mengingat Cifu belum memiliki 20 pertandingan pengalaman di Serie A. Ia percaya Cifu adalah sosok cerdas, memahami betul klub dan ekspektasinya. Tantangannya adalah tetap fokus di lapangan, siap menghadapi kritik, dan tentu saja, membutuhkan sedikit keberuntungan.